Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Dia Ulhak dengan NIM 212101020030 akan menjelaskan tentang pengertian nuzulul Quran dan proses turunnya wahyu yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Quran dan tafsir Tarbawi. Teman-teman sekalian, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diyakini kebenarannya. Di dalamnya berisi kandungan akidah, tauhid, masalah ibadah, masalah akhlak, kisah-kisah, dan masih banyak lagi. Al-Quran tidak mungkin ditiru dalam aspek apapun dan oleh siapapun, karena Al-Quran datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran juga sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Karenanya, kita harus wajib mengimaninya. Seorang Muslim harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, dimulai dari membaca ayat dan artinya, lalu memahami tafsirnya, mendengar, bahkan menghafalkannya. Tapi, yang terpenting adalah pengamalan yang harus dilakukan berdasarkan kitab suci Al-Quran. Setidaknya, sebagai seorang Muslim juga harus mengetahui pengertian nuzulul Quran dan proses turunnya wahyu yang pertama. Nah, selanjutnya, apa pengertian nuzulul Quran? Kata nazzala yunazzilu memiliki arti turun. Dalam istilah nuzul Quran, tidak dapat dipahami maknanya secara harfiah, yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sebab Al-Quran tidak berbentuk fisik. Dalam konteks ini, maksudnya diturunkan dalam bentuk tuntunan. Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Menurut para ulama, Al-Quran adalah nama tersendiri yang spesifik menggunakan alif lam. Ini menunjukkan firman Allah yang berbeda dari kitab-kitab sebelumnya dalam hal kemuliaan dan keutamaannya. Singkatnya, nuzulul Quran adalah penyampaian atau turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu, selanjutnya, bagaimana proses turunnya wahyu yang pertama? Wahyu pertama diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Pada saat itu, Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Nabi Muhammad pergi mengasingkan diri. Beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak keadaan kaumnya tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau mengasingkan diri ke Gua Hiro. Beliau menghabiskan waktu untuk beribadah di sana dan banyak merenungi kekuasaan Allah di alam semesta yang begitu sempurna. Juga setelah mengasingkan diri, beliau menyadari keterpurukan kaumnya yang masih terbelenggu dalam kesyirikan. Saat berada di Gua Hiro, malaikat Jibril datang menghampiri Nabi Muhammad sembari berkata, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril memegang dan merengkuh Nabi hingga Nabi kehabisan tenaga. Lalu setelah itu melepaskan Nabi sembari berkata, "Bacalah." Nabi tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril memegang dan merangkul Nabi yang ketiga kalinya hingga Nabi merasa sesak. Kemudian melepaskan Nabi lalu berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Itu adalah proses turunnya wahyu pertama. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.